Perlu diketahui bahwa logo farmasi adalah gelas dan ular, yang artinya obat bisa menyembuhkan tapi bisa juga menjadi racun. Saya akan bahas 6 jenis obat yang terbukti merusak ginjal. Simak sampai akhir. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Saya pernah baca di kolom komen ada seorang ibu-ibu yang setiap hari itu harus minum obat pereda nyeri, dan itu minumnya selama 3 bulan terus-menerus setiap hari. Alasannya karena kalau nggak minum obat pereda nyeri badannya terasa capek-capek. Kalau kamu punya saudara atau kerabat yang memiliki pengalaman serupa, boleh share video ini ya. Karena kebanyakan orang itu minum obat yang penting keluhannya hilang, tapi nggak ngerti efek samping jangka panjangnya apa. Oke, kali ini Cece Apoteker mau bahas ya 6 jenis obat yang terbukti untuk merusak ginjal. Yang pertama ada obat pereda nyeri. Siapa di sini yang nggak pernah minum obat pereda nyeri? Semuanya pasti pernah minum ya. Sakit kepala minum obat nyeri, sakit gigi pun minum obat nyeri, pegel-pegel minum obat nyeri. Kemudian untuk yang cewek-cewek kalau nyeri haid juga minum obat nyeri. Nah, sayangnya lagi obat pereda nyeri ini dijualnya bebas. Jadi kita itu bisa beli dimanapun, bisa di minimarket, bisa di swalayan, bisa di apotek. Nggak perlu resep dokter, banyak juga yang tidak memerlukan resep dokter. Nah, obat pereda nyeri sendiri ini memiliki fungsi analgesik. Ya, fungsi analgesik sendiri ini maksudnya adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, hanya saja sifat dari obat pereda nyeri ini yang paling jelek adalah dose dependent. Jadi artinya dose dependent ini apabila seseorang mengkonsumsi terus-terusan, maka tambah lama dosisnya tambah naik. Jadi misalnya seseorang mengkonsumsi asam mefenamat awalnya 500 mg, ngefek, mempan, pusingnya hilang. Lama-kelamaan kok dia merasa kurang mempan, ditambah lagi dosisnya, minum 2 tablet, lama-lama nggak mempan, akhirnya lama-kelamaan dosisnya itu semakin naik. Nah, sebenarnya obat pereda nyeri ini hanya boleh digunakan untuk 3-10 hari saja. Jadi memang kalau memang mau kiranya pusing, sakit gigi, badan nyeri-nyeri, bolehlah beli obat bebas di apotek, beli obat pereda nyeri, tapi jangka waktunya hanya 3-10 hari saja. Nah, yang mengerikan adalah contohnya seperti yang tadi saya bilang di awal. Jadi ada seorang ibu-ibu itu minum obat pereda nyeri sampai 3 bulan. Dia merasa kalau nggak minum badannya capek-capek. Nah, itu ada efeknya. Efeknya apa? Bisa merusak ginjal. Kenapa bisa merusak ginjal? Jadi, pada saat kita meminum obat pereda nyeri, maka jaringan pembuluh darah kecil yang menuju ke ginjal itu akan rusak perlahan-lahan. Selanjutnya, suplai darah yang ke ginjal itu terganggu. Kalau suplai darah yang ke ginjal terganggu, otomatis ginjal ini akan bekerja lebih berat, sehingga kita perlu cairan yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan minum obat pereda nyeri, disarankan untuk wajib minum banyak cairan. Nah, kalau misalnya minum obat nyerinya ini sudah setiap hari, kemudian minum airnya juga jarang-jarang, nah hati-hati ya. Kemudian yang kedua yaitu antibiotik. Nah, lagi-lagi antibiotik ini kalau dikonsumsi sesuai resep dokter, sesuai indikasi, harusnya aman. Nah, cuman saat ini tuh masih banyak ya yang beli antibiotik tuh sendiri tanpa resep dokter, dan apoteknya ngelayani. Ya, jadi ada memang beberapa apotek yang masih ngelayani antibiotik ini dengan bebas. Apalagi kalau misalkan orang yang sudah tua-tua ya, sakit tenggorokan dikit antibiotik, gatal dikit antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik yang terlalu sering dan tidak sesuai indikasi, dalam arti tidak dengan pengawasan dokter ya. Jadi beli-beli sendiri. Kalau dengan pengawasan dokter saya tidak aware, tapi kalau yang tanpa pengawasan dokter maka akan saya beritahu bahwa akan meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Kenapa bisa begitu? Karena beberapa golongan antibiotik itu metabolismenya di ginjal dan dikeluarkan lewat urin. Nah, pernah nggak mengamati kalau misalkan kalian itu minum antibiotik, kemudian saat pipis atau kencing itu pipisnya bau obat. Nah, itu tandanya ginjal lagi bekerja untuk mengeluarkan zat-zat obat di dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah obat pencahar.
Ya, obat pencahar ini adalah obat yang memaksa kita untuk mengeluarkan cairan tubuh. Jadi biasanya kalau pencahar ini kebanyakan digunakan untuk orang yang sembelit. Jadi tidak bisa BAB kemudian minum obat pencahar. Tapi biasanya juga obat pencahar ini dimanfaatkan untuk orang-orang yang ingin kurus. Ya, jadi pengen kurus, dalam pikirannya, oh minum obat pencahar aja, semakin banyak BAB semakin kurus gitu ya. Sehingga dimanfaatkan juga untuk beberapa obat-obatan diet. Jadi obat-obatan diet ini ada yang mekanisme kerjanya untuk mengeluarkan cairan tubuh. Sehingga memang kalau cairan tubuhnya ini banyak keluar, maka terjadi juga penurunan berat badan. Nah, kalau misalkan obat diet ini dicampur dengan obat pencahar, dalam arti di dalam obat diet ini mengandung obat pencahar ya, maka efeknya adalah kita gampang mules kemudian gampang BAB. Nah, hubungannya dengan ginjal itu seperti apa? Obat pencahar itu kan fungsinya untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Dalam arti biasanya dimanfaatkan untuk orang-orang yang sembelit. Pada saat tubuh ini mau mengeluarkan feses dari tubuh, maka tubuh akan membutuhkan cairan yang berlebih untuk melunakkan tinja tadi. Karena sembelit itu biasanya kan kita kekurangan cairan ya. Maka kalau misalkan kita minum obat pencahar, kita akan mengalami BAB tapi yang lebih cair. Nah, untuk menjadi BAB yang cair ini, tubuh itu akan membutuhkan cairan yang lebih dari ginjal. Nah, ginjal itu gunanya adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh. Apabila kita mengkonsumsi obat pencahar, maka memaksa ginjal untuk mentransfer cairan ke saluran pencernaan. Sehingga ginjal ini akan bekerja lebih keras untuk menyeimbangkan cairan tubuh. Dan lagi kalau misalkan kita mencret-mencret ya, itu maka keseimbangan elektrolit kita juga akan berubah. Jadi ada perubahan elektrolit seperti natrium, kemudian kalium dan juga zinc. Dan itu menyebabkan ginjal kita bekerja lebih berat karena dia butuh untuk menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuh. Kemudian yang keempat ada pewarna kontras. Pewarna kontras ini memang jarang ya orang memakai karena pewarna kontras ini memang digunakan hanya untuk tes diagnosis saja. Seperti CT scan, kemudian MRI. Tujuannya untuk apa? Jadi pada saat kita mau tes CT scan atau MRI, maka pewarna kontras ini akan disuntikkan ke aliran darah atau ke saluran pencernaan. Jadi supaya organ-organ kita ini terlihat lebih jelas. Jadi dibutuhkan pewarna kontras. Nah, untuk diagnosis MRI dan CT scan ini hanya dibatasi 3 bulan sekali saja. Karena untuk mengamankan fungsi ginjal. Jadi kalau misalkan seseorang yang sudah CT scan dengan pewarna kontras, nggak boleh 1 bulan kemudian CT scan lagi dengan pewarna kontras. Takutnya ginjalnya tidak aman. Kemudian yang kelima yaitu obat penekan asam lambung. Siapa sih yang nggak pernah tahu obat penekan asam lambung? Bahkan di rumah aja kita pasti nyetok ya obat mah ya, seperti Milanta, kemudian Lansoprazol, seperti itu kita pasti stok di rumah ya. Kalau misalkan sesuai petunjuk dokter, dalam arti jangka waktunya itu 2-4 minggu untuk penggunaan, itu masih aman. Jadi lagi-lagi kalau misalkan dalam jangka waktu tertentu itu masih aman. Tapi beberapa orang lagi-lagi ada yang merasa sudah mengkonsumsi setiap hari, kemudian lambungnya terasa nyaman, akhirnya diminum setiap hari, merasa kalau gak minum obat lambung ini nanti mahku kumat lagi, kayak gitu. Apabila pemakaian lebih dari 1 bulan, itu meningkatkan resiko munculnya batu ginjal serta memperberat fungsi dari ginjal. Kenapa bisa begitu? Karena beberapa obat mah itu memiliki efek samping peradangan jaringan ginjal dan juga menurunkan kadar magnesium. Padahal ginjal itu butuh magnesium untuk bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalkan minum obat penurun asam lambung ini secara terus-menerus, akhirnya kadar magnesium kita berkurang kan? Nah, sedangkan ginjal butuh magnesium untuk bisa bekerja dengan baik. Lama-kelamaan ginjalnya juga kekurangan magnesium dan kerjanya semakin berat. Yang keenam yaitu obat tradisional.
Nah, biasanya orang tua-tua atau orang yang lansia itu lebih senang pakai obat tradisional aja karena dianggapnya lebih aman. Memangnya benar lebih aman? Nah, sampai sekarang itu belum ada penelitian secara pasti berapa lama obat tradisional ini dikonsumsi secara aman. Jadi belum dipastikan kalau aman itu konsumsinya berapa lama, itu belum ada penelitiannya karena obat tradisional. Nah, maka dari itu kalau misalkan ini tidak ada larangan untuk orang-orang yang mau minum obat tradisional, boleh saja, hanya saja disarankan untuk rutin fungsi ginjal setiap 6 bulan sekali. Nah, hanya saja lagi-lagi ditakutkan apabila konsumsi terlalu banyak dalam jangka panjang, lagi-lagi akan memperberat fungsi ginjal. Jadi, apabila mau minum obat tradisional boleh-boleh aja, tapi disarankan untuk rutin cek fungsi ginjal 6 bulan sekali. Nah, obat tradisional yang perlu diwaspadai saat ini adalah yang berbentuk kapsul atau pil. Ya, jadi klaimnya itu macam-macam. Ada yang klaimnya untuk pereda nyeri, padahal obat tradisional nggak mungkin ya tiba-tiba begitu minum langsung nyerinya hilang. Itu mungkin saja dicampur dengan obat kimia. Kemudian ada yang klaimnya untuk obat diet ya, untuk mengeluarkan cairan tubuh. Jadi untuk meluruhkan batu ginjal itu juga ada. Hati-hati dengan obat-obat seperti itu karena dapat memperberat fungsi ginjal, karena bisa jadi obat tradisionalnya dicampur dengan obat-obat kimia. Ya, intinya kalau misalkan kalian mau minum obat, minumlah sesuai dosis yang dianjurkan. Kalau memang obatnya itu harus memerlukan resep dokter, ya jangan maksa beli sendiri, konsultasilah ke dokter untuk dapat resepnya. Kalau memang untuk obat-obat bebas seperti obat asam lambung, obat pereda nyeri, minumlah sesuai batas waktu yang aman tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi jangan melebihi batas atau digunakan dalam jangka panjang. Karena jangan sampai kita maunya itu mengobati tapi malah merusak ginjal. Gitu aja video kali ini. Sekian video dari Cece Apoteker kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Apabila ada pertanyaan seputar obat, boleh ditanyakan di kolom komen. Nanti Cece Apoteker akan coba jawab. Nantikan video Cece Apoteker lainnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok Cece Apoteker. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Oke, kali ini Cece Apoteker mau bahas ya 6 jenis obat yang terbukti untuk merusak ginjal. Yang pertama ada obat pereda nyeri. Kemudian yang kedua yaitu antibiotik. Kemudian yang ketiga adalah obat pencahar. Kemudian yang keempat ada pewarna kontras. Kemudian yang kelima yaitu obat penekan asam lambung. Yang keenam yaitu obat tradisional.